Baik, apakah terdengar suara saya, Pak? Ya, sudah jelas. Silakan mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Ai Jamaluddin selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang saya hormati teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat yang diantaranya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhirul zaman. Amin. Baiklah, teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya selaku moderator. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Kartina Fitrianingsih. Yang kedua ada Maida Widianti. Yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Muhammad Fahmi Sabarudin. Yang keempat ada Siti Fatimah. Dan yang terakhir ada Syafira Agnita Aulia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi akuntansi perpajakan yang berjudul yaitu akuntansi pajak atas liabilitas. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan kami yang akan dibawakan oleh Kartina Fitrianingsih. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian liabilitas. Liabilitas itu merupakan utang perusahaan atau kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Nah, di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut PSAK 57 dan menurut FASB, Financial Accounting Standard Board. Yang pertama menurut PSAK 57, liabilitas merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang kedua, yaitu menurut FASB, liabilitas merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Nah, di sini ada maksud klasifikasi liabilitas, di mana klasifikasi liabilitas itu untuk kepentingan mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tanpa kesulitan pendanaan. Next. Adapun liabilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu liabilitas jangka panjang dan yang kedua adalah liabilitas jangka pendek. Next. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dengan memperhatikan mana yang lebih lama. Contohnya itu, yang pertama ada utang bank, yang kedua ada utang dagang, yang ketiga ada utang pajak. Nah, utang pajak ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada PPh pasal 21, PPh pasal 23 yang terdiri dari pajak atas dividen, pajak atas bunga, pajak atas royalti, dan pajak atas sewa. Yang ketiga yaitu PPh pasal 26. Selanjutnya itu ada utang dividen, utang wesel, dan pajak atas pendapatan dari diterima di muka. Next. Selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan liabilitas yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku.
dan sumber pembayarannya tidak diambil dari aktiva lancar. Contohnya itu ada utang obligasi dan utang hipotek. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Karna Fitrianingsih yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syafira Agita Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk contoh soal pertama, yaitu contoh soal dari liabilitas jangka pendek. Yang pertama, ada akuntansi pajak atas utang bank. Soalnya, pada tahun 2008, PTA mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar 200 juta dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan Februari sebesar 125 juta. Pada bulan Juni diambil lagi sebesar 25 juta dan sisanya 50 juta diambil pada bulan Agustus. Selain itu, wajib pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian di bulan Februari sampai dengan Maret itu sebesar 25 juta, di bulan April sampai dengan Agustus itu 46 juta, dan bulan September sampai dengan Desember itu 50 juta yang dibebankan sebagai biaya. Nah, pertama-tama untuk mencari bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya, langkah pertamanya kita mencari rata-rata pinjaman per bulannya dengan cara membuat tabelnya terlebih dahulu. Di bulan Januari pinjamannya sebesar 0 dengan jangka waktunya 1 bulan dan jumlah pinjamannya itu 0. Dan bulan Februari sampai dengan Mei sebesar 125 juta dengan jangka waktu 4 bulan dan jumlah pinjamannya sebesar 500 juta. Jumlah pinjaman ini didapatkan dari perkalian antara pinjaman dengan jangka waktu yaitu 125 juta dikali 4 bulan hasilnya 500 juta. Begitupun selanjutnya di bulan Juni sampai dengan Juli sebesar 150 juta dengan jangka waktu 2 bulan dan jumlah pinjamannya sebesar 300 juta. Dan di bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar 200 juta dengan jangka waktunya 5 bulan dan jumlah pinjamannya sebesar 1 miliar. Nah, untuk pinjaman ini 150 juta ini didapat dari 125 juta ditambah dengan 25 juta yang tadi. Dan 200 juta pun begitu, 150 juta ditambah dengan 50 juta. Nah, untuk jumlah pinjaman itu didapat senilai 1 miliar 800 juta. Nah, untuk mencari rata-rata pinjaman per bulannya itu dengan cara jumlah pinjaman dibagi dengan 12 bulan atau jumlah jangka waktu ini. Maka 1 miliar 800 juta ini dibagi dengan 12 menghasilkan 150 juta. Nah, selanjutnya karena wajib pajak ini mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito, maka kita membuat tabel rata deposito per bulannya juga. Yaitu dengan bulan Januari depositonya 0 dengan jangka waktu 1 bulan dan jumlah depositonya 0. Dan bulan Februari sampai dengan Maret depositonya sebesar 25 juta dengan jangka waktunya 2 bulan dan jumlah depositonya sebesar 50 juta. Di bulan April sampai dengan bulan Agustus itu sebesar 46 juta dengan jangka waktu 5 bulan dan jumlah depositonya sebesar 230 juta. Dan terakhir bulan September sampai dengan Desember depositonya sebesar 50 juta dengan jangka waktu 4 bulan. Maka jumlah depositonya itu sebesar 200 juta. Maka total depositonya itu sebesar 480 juta. Dan didapat rata-rata deposito per bulannya itu 480 juta dibagi dengan 12 bulan, yaitu 40 juta per bulan. Nah, maka untuk cara mencari bunga yang dibebankan sebagai biayanya itu sebesar 20% dikali 150 juta jumlah dari rata-rata pinjaman per bulan tadi dikurangi dengan jumlah rata-rata deposito per bulan yang didapat yaitu 40 juta. Maka hasilnya yaitu 22 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu akuntansi pajak atas utang dagang.
pada tanggal 31 Januari 2008, PTA melakukan pembelian barang dagangan sebesar 15 juta secara kredit dengan PPN 10%. Utang dilunasi tanggal 28 Februari 2008. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana jurnalnya. Jurnalnya yang pertama itu pada tanggal 31 Januari ya, dengan pembelian sebesar 15 juta pada kredit dan PPN masukan sebesar 1.500.000 pada kredit juga. Nah, PPN masukan ini didapat dari 15 juta dikali dengan 10%. Dan di debit utang dagang sebesar 16.500.000. Selanjutnya pada jurnal yang kedua, karena utangnya dilunasi tanggal 28 Februari, maka pada tanggal 28 Februari jurnalnya utang dagang sebesar 16.500.000 pada kas sebesar 16.500.000. Baik, terima kasih. Itu maaf tadi saya kira kebalik ya. Coba Ya, Pak. itu debitnya, pembelian itu debit bukan kredit. Utang dagang di kredit. Utang dagang di kredit dan debitnya pembeliannya di debit dan PPN masukan juga di debit ya, Pak. Iya. Ya, coba diulang. Jadi jurnalnya seperti apa? Baik. Ya, jadi jurnal yang pertama itu tanggal 31 Januari di kredit utang dagang sebesar 16.500.000 dan di kredit pembelian sebesar 15 juta Debit. dan PPN di debit. Pembelian di debit. Ya, pembelian di debit sebesar 15 juta dan PPN masukan juga di debit sebesar 1.500.000. Nah, utang dagang di kredit 16.500.000. Oke. Udah, lanjut silakan. Ya. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Syafira Abdikauya yang sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meida Widianti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai akuntansi pajak atas utang pajak. Yang pertama itu ada PPH pasal 21. Alvin Purnomo bekerja pada perusahaan PT Sedap Sekali sejak tahun 2013. Status Alvin Purnomo adalah menikah tetapi belum memiliki anak. Selama bekerja, Alvin Purnomo memperoleh gaji sebulan sebesar 14.500.000 dari PT Sedap Sekali dan membayar iuran pensiun sebesar 1.950.000. Di sini ada gaji per bulannya yaitu 14.500.000 dikurang dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 14.500.000 sama dengan 725.000. Namun maksimum yang diperkenakan yaitu 500.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 1.950.000. Kemudian ditambah dengan 500.000, hasilnya yaitu 2.450.000. Kemudian 14.500 dikurang dengan 2.450.000, yaitu menghasilkan penghasilan neto selama sebulan sebesar 12.050.000. Penghasilan neto selama setahun yaitu 12 dikali 12.050.000. Dan penghasilan kena pajak setahunnya yaitu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar 4.500.000. Kemudian ditambah menjadi 58.500.000. 144.600 dikurang dengan 58.500 menghasilkan 86.100.000, yaitu penghasilan kena pajak selama setahun. PPH pasal 21 terutang, yaitu 5% dikali dengan 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali dengan 36.100 sama dengan 5.415.000. Kemudian dijumlah hasilnya 7.915.000. PPH pasal 21 sebulan, yaitu 7.915.000 dibagi dengan 2 bulan, yang hasilnya yaitu 659.583. Di sini ada jurnalnya, yaitu tanggal 1 Januari ada beban gaji sebesar 14.500.000 di debit, kemudian ada kas sebesar 13.840.417 di kredit,
Dan utang PPH 21 sebesar 659.583 di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Januari yaitu utang PPH 21 sebesar 659.583 di debit dan kas sebesar 659.583 di kredit. Kemudian contoh soal yang selanjutnya yaitu PPH pasal 23 akuntansi pajak atas dividen. Pada bulan Maret 2009, PT FI melakukan pembayaran dividen tahun 2008 kepada pemegang saham, yaitu PTA 20%, PTB 30%, PTC 40%, dan PTD 10%. Jumlah seluruh dividen yang dibayarkan adalah 200 juta. PPH pasal 23 yang harus dipotong, disetorkan, dan dilaporkan di atas PTA adalah 15% dikali 20% dikali 200 juta sama dengan 6 juta. Kemudian untuk PTB dan PTC bukan objek PPH 23 karena kepemilikannya lebih dari 25%. Kemudian untuk PTD yaitu 15% dikali dengan 10% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Jurnalnya yaitu pada bulan Maret 2007, dividen PTA sebesar 40 juta, dividen PTB 60 juta, dividen PTC 80 juta, dividen PTD 20 juta itu di debit. Kemudian utang PPH 23 9 juta dan kas 191 juta di kredit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mega Widianti yang telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, di sini ada contoh dari PPH pasal 23. Nah, untuk akuntansi pajak atas bunga. Nah, di sini ada contoh soal yaitu pada bulan April tahun 2009, PTA membayar bunga pinjaman kepada BNI 46 sebesar 70 juta rupiah dan kepada PTB sebesar 40 juta rupiah. Nah, diketahui untuk menghitung PPH pasal 23-nya, bunga dari BNI 46 ini bukan termasuk sebagai PPH pasal 23. Nah, kemudian untuk bunga kepada PTB ini sebagai objek PPH pasal 23, kemudian kita menghitung yaitu dengan cara 15% yang diambil dari tarif dasar pengenaan pas PPH pasal 23-nya dikalikan dengan 40 juta rupiah, maka menghasilkan sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita buat jurnalnya yaitu untuk jurnal pada tanggal 7 April, yaitu beban bunga di debit sebesar 40 juta, utang PPH 23 di kredit sebesar 6 juta, dan kas di kredit sebesar 34 juta. Ya, lalu di sini ada contoh soal dari akuntansi pajak atas royalti. Nah, contoh soalnya adalah pada bulan April tahun 2007, PT Suka merupakan penerbit buku yang membayar royalti kepada Tuan Sutrisno sebagai penyusun buku sebesar 40 juta rupiah. Lalu bagaimana cara penghitungan PPH pasal 23-nya? Nah, seperti tadi, bahwasanya kita harus mengalihkan dengan tarif dasar pengenaan PPH pasal 23 itu yaitu 15% dikali 40 juta akan menghasilkan sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita buat jurnalnya yaitu pada bulan April tahun 2007, akun beban royalti di debit sebesar 40 juta, akun utang PPH 23 di kredit sebesar 6 juta, dan akun kas di kredit sebesar 34 juta. Nah, kemudian di sini juga terdapat contoh soal dari akuntansi pajak atas sewa. Nah, bisa teman-teman di sini bahwa contoh soalnya yaitu pada PTA menyewakan bus kepada PTB untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, dengan biaya sewa per bulannya sebesar 10 juta. Nah, pada tanggal 1 Mei tahun 2009. Nah, bagaimana cara kita membuat jurnalnya? Lalu kita buat jurnalnya yaitu untuk jurnal PTB, yaitu pada tanggal 1 Mei, akun sewa dibayar di muka di debit sebesar 60 juta rupiah,
60 juta rupiah itu dihasilkan dari biaya sewa per bulan dikali jangka waktu yang tertera di soal, yaitu 6 bulan. 10 juta dikali 6 bulan maka menghasilkan 60 juta. Lalu kemudian akun PPN masukan bertambah di debit sebesar 6 juta, dan ini dihasilkan dari 60 juta dikali 10%. Nah, kemudian utang PPh 23 pertama di kredit sebesar 900.000, dan ini dihasilkan dari 6 juta dikali 15%, menghasilkan 900.000 rupiah. Nah, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 65.100.000 rupiah. Nah, di sini ada contoh soal dari PPh pasal 26. Nah, untuk contohnya yaitu PTQ tanggal 18 Oktober tahun 2008 membayar gaji kepada karyawan asingnya sebesar 100 juta rupiah. Lalu bagaimana cara penghitungan PPh pasal 26? Nah, kita kalikan 20% sebagai dasar pengenaan tarif umum PPh pasal 26 dikali pembayaran gaji sebesar 100 juta, maka menghasilkan PPh pasal 26 yaitu 20 juta rupiah. Lalu kita buat jurnalnya. Nah, jurnalnya sama seperti tadi, masukkan tanggalnya, yaitu karena diketahui di soal tanggal 18 Oktober tahun 2008, maka untuk akunnya itu akun beban gaji di debit sebesar 120 juta ini dihasilkan dari pembayaran gaji ditambah PPh 26, yaitu 100 juta tambah 20 juta menghasilkan 120 juta rupiah. Nah, kemudian utang PPh 26 di kredit sebesar 20 juta, ini dari perkalian yang sudah kita hitung di PPh pasal 26 tadi, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 100 juta rupiah. Ya, baik teman-teman, selanjutnya untuk presentasinya akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya, yaitu akuntansi pajak atas utang dividen. Pada tanggal 28 Desember 2009, PT Abu mengumumkan akan membayar dividen tunai sebesar 15 juta pada tanggal 5 Januari 2010. Jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 yaitu mencatat pengumuman pembagian dividen, yaitu saldo laba pada utang dividen sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk mencatat utangnya PPh pasal 23 yaitu utang dividen pada utang PPh pasal 23 sebesar 2.250.000 didapat dari 15% yaitu untuk tarif dividennya, kemudian dikali dengan 15 juta. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2010 yaitu mencatat pembayaran dividen, yaitu utang dividen pada kas sebesar 12.750.000. Itu dapat dari mana? Dari 15 juta dikurangi dengan 2.250.000 yaitu utang PPh-nya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2010 yaitu mencatat penyetoran PPh pasal 23 ke kas negara, yaitu jurnalnya utang PPh pasal 23 pada kas sebesar 2.250.000. Next. Kemudian apabila ada contoh yang lainnya, apabila PT ADA memiliki kepemilikan atas PT Abu sebesar 10%, maka PT ADA menggunakan cost method dalam pencatatannya, sehingga jurnal yang dibuat sebagai berikut. Pada tanggal 28 Desember 2009, piutang dividen sebesar 1.275.000 di debit ya. Itu dapat dari 12.750.000 dikali dengan 10%. Kemudian PPh pasal 23 dibagi di muka, itu sebesar 225.000 di debit. Itu dari mana? Dari 2.250.000 dikali dengan 10%. Karena PT ADA ini memiliki kepemilikan 10% ya. Kemudian pendapatan dividennya sebesar 1.500.000. Itu dapat dari 15 juta dikali dengan kepemilikan PT ADA sebesar 10%.
Kemudian pada tanggal 5 Januari 2010, jurnalnya itu kas pada piutang. Kasnya sebesar 1.275.000 dan piutang sebesar 1.275.000. Kemudian apabila PT ADA memiliki kepemilikan atas PT ABU sebesar 20%, maka PT ADA menggunakan equity method dalam catatannya sehingga jurnal yang dibuat sebagai berikut. Yang pertama kan tadi 10%, ini 20% ya. Pada tanggal 28 Desember 2009, jurnalnya itu piutang dividen sebesar 2.550.000 itu dapat dari 12.750.000 dikali dengan 20%. Kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 450.000 itu dapat dari 2.250.000 dikali dengan 20%. Kemudian pada pendapatan dividen yaitu di kredit sebesar 3 juta, yaitu 15 juta dikali dengan si kepemilikan PT AD ini 20%. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2010, jurnalnya yaitu kas pada piutang sebesar 2.550.000 rupiah. Kemudian apabila PT ADA memiliki penyertaan saham lebih besar atau sama dengan 25% dan mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham dalam PT ABU, maka atas dividen tersebut tidak dikenakan PPh pasal 23. Okay, next. Kemudian ada contoh berikutnya yaitu akuntansi pajak atas utang wesel. Pada tanggal 5 Mei 2009, PTA meminjam uang dari bank dan menyerahkan pomes senilai 8 juta, bunga diskontonya 15% dan jangka waktu yaitu 12 bulan. Jurnalnya yaitu pada tanggal 5 Mei 2009 yaitu sebesar 6.800.000, kemudian diskon wesel bayar sebesar 1.200.000 pada wesel bayar sebesar 8 juta. Diskon wesel bayar 1.200.000 ini dapat dimana dari 8 juta dikalikan bunga diskon sebesar 15%. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2009, jurnalnya itu biaya bunga pada diskonto wesel bayar yaitu sebesar 400.000 rupiah. Kemudian rugi pada biaya bunga yaitu sebesar 800.000 rupiah. Itu didapat dari 8 juta dikalikan 20%. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu pada tanggal 5 Mei 2010 yaitu jurnal pada saat pelunasan yaitu wesel bayar sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Siti Fatimah yang telah menyampaikan presentasinya. Teman-teman, itulah presentasi yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang terbenak di teman-teman semuanya, silahkan ditanyakan saja. Terima kasih. Oke, silakan yang mau bertanya sebutkan nama dan NIM-nya ya. Saya izin tanya Pak. Ya, silakan. NIM C 2010721. Ya, silakan pertanyaannya. Tadi kan teman-teman menjelaskan bahwa rehabilitas itu terdiri dari dua jenis, yaitu rehabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa utang obligasi termasuk ke dalam rehabilitas jangka panjang. Dan dari perhitungan PPh 21, kalau tidak salah biaya jabatan itu maksimal per bulan itu 500 dan setahunnya itu 6 juta. Dan untuk PPh pasal 23 yang saya ingin tanyakan, kalau di buku itu untuk sewa itu 2%, tetapi tadi 15%. Terima kasih. Iya, silakan. Dijawab dulu atau nunggu yang lain? Boleh langsung dijawab sambil nunggu yang lain.
Mungkin ditampung dulu aja apa pertanyaannya, Ya, biar nanti langsung jawab boleh semua. silakan. Pertanyaan selanjutnya. Baru satu penanya. Saya Pak, Ya, silakan. saya Kamila Fadia dengan NIM C2011085. Saya mau bertanya, tadi di slide 4 ada istilah liabilitas yang dilunasi dalam waktu satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, maksud dari satu siklus operasi normal perusahaan itu apa ya? Dan rentang jangka waktunya itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Kamila pertanyaannya. Oke, penanya selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dika Wahyustianingrum dengan NIM C2010589. Jadi saya ingin bertanya, tadi itu kan disebutkan bahwa utang pajak dan PPh itu masuk ke dalam liabilitas jangka pendek ya. Nah, itu kenapa? Maksudnya tuh apa yang melatar belakangi hal tersebut gitu sehingga bisa masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Terima kasih. Oke, sudah 3 penanya, langsung dijawab 3 aja ya karena waktunya sudah mau habis. Saya batasi 3 penanya aja. Silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada penanya yang sudah menanyakan. Pertama-tama saya ingin menjawab pertanyaan dari Kamila Fadia dulu ya Pak, Ya, silakan. mengenai satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, siklus operasi normal perusahaan atau biasa disebut dengan normal operation cycle itu adalah lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan mulai dari membeli barang dagangan sampai dengan diterimanya penagihan piutang perusahaan. Jadi siklus operasi normal itu dimulai dari perusahaan mengeluarkan kas atau membeli barang, jasa ataupun barang dengan mengubah uang menjadi bahan baku. Lalu bahan bakunya itu menjadi persediaan barang jadi, dan persediaan barang jadi itu diubah lagi menjadi piutang dagang, yang dimana piutang perusahaan. Nah, piutang perusahaan ini diubah menjadi kas, yang dimana kas ini nanti akan masuk diubah menjadi uang tunai, yang dimana uang tunai ini akan menjadi kas untuk perusahaan. Jadi itu adalah siklus dari operasi normal perusahaan. Dimulai dari perusahaan mengeluarkan uang tunai sampai perusahaan mendapat uang tunai kembali gitu, seperti itu Kamila. Apakah dapat dipahami? Baik, dipahami. Terima kasih penjelasannya. Oke, jelas ya. Sudah jelas sekali penjelasannya. Siklus normal operasi perusahaan sudah jelas. Oke. Yang selanjutnya silakan dijawab. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Yulianti. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang kenapa utang obligasi masuk dalam utang jangka panjang ya, Eva? Iya. Iya. Ya, jawabannya karena utang obligasi itu kan merupakan utang dengan cara meminjam maksud berharga obligasi kepada perusahaan yang meminjam ya. Nah, di mana utang obligasi ini biasanya dipinjamkan kepada perusahaan yang memerlukan atau membutuhkan dana untuk modal gitu, dengan jumlah yang cukup besar gitu ya, untuk mengembangkan usahanya. Maka dari itu, melihat dari segi utang yang ditujukan untuk perusahaan yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya, dan utang ini juga transaksinya berkelanjutan gitu ya, maka biasanya perusahaan itu akan mengembalikannya dalam jangka waktu yang relatif panjang, yakni dalam kurun waktu lebih dari setahun, begitu Eva. Nah, pertanyaan selanjutnya itu akan mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab, Fatimah atau siapa gitu. Terima kasih. Ya. Sudah jelas, Eva?
Jelas, Pak. Ya, jadi Ya, saya mau menjelaskan. Oh ya, Bapak dulu. ya tadi udah jelas ya. Jadi batasan jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek itu adalah kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, obligasi itu umumnya adalah lebih dari 1 tahun. Ada obligasi yang jangka pendek. Nah, obligasi yang sudah mau jatuh tempo. Nah, itu dimasukkan ke hutang jangka pendek atau hutang lancar. Ya, ada obligasi yang masuk ke kategori hutang lancar, yaitu obligasi yang sudah mau jatuh tempo. Misalkan ini tahun 2002 nih. Nah, perusahaan masih ada obligasi jatuh tempo bulan Oktober misalkan tahun 2002. Nah, maka itu harus dipindahkan dari klasifikasi jangka panjang ke klasifikasi jangka pendek atau ke klasifikasi hutang lancar. Ya, ada. Nah, akunnya juga harus diganti obligasi yang sudah jatuh, obligasi yang sudah mau jatuh tempo. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya, silakan dijawab. Ya, saya mau jawab yang masih pertanyaan dari Eva ya. Kenapa di buku PPH pasal 23 2% dan yang tadi kita jelasin itu PPH pasal 23-nya 15%. Jadi ada dua gitu tarifnya ya. Tarif pengenaan itu ada dua, yaitu tarif penghasilan itu ada dua, yaitu 15% dan 2%. Nah, kalau tarif 15% itu dari jumlah bruto dividen. Nah, kecuali pembagian kepada orang pribadi yang dikenakan penal dan bunga cukai. Yang kedua juga ada hadiah dan penghargaan gitu. Nah, sedangkan kalau tarif 2% itu dari jumlah bruto sewa dan penghasilan lain. Kemudian ada imbalan jasa teknik, kayak jasa manajemen, kayak gitu. Bisa juga jasa konstruksi, pokoknya yang 2% itu berkaitan dengan jasa-jasa, kalau 15% itu berkaitan dengan dividen. Gitu. Apakah bisa dimengerti? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dika. Kenapa utang pajak dan PPh masuk ke dalam liabilitas jangka pendek? Bukan begitu pertanyaannya? Ya, seperti itu. Iya. Ya, jawabannya adalah bahwasanya liabilitas jangka pendek itu kan pelunasannya kurang dari 1 tahun. Nah, karena dalam pembayaran PPh biasanya kan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan atau kurang dari 1 tahun, maka PPh atau pajak tersebut termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Seperti itu, Pak. Ya, ya jelas ya. Karena jangka waktunya kurang dari 1 tahun, maka masuk ke dalam liabilitas lancar. Nah, pajak itu kurang dari 3 bulan juga. Ya, kalau misalkan ini bulan April, bulan Mei ya. Kalau perusahaan memotong pajak, memungut pajak PPh pasal 21 di bulan Mei, nah maka paling telat perusahaan harus setor ke kas negara itu tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau Mei, tanggal 15 bulan berikutnya itu berarti bulan Juni. Nah, berarti perusahaan sebelum tanggal 15 bulan Juni tahun 2002 itu harus sudah store. Nah, makanya dikategorikan sebagai liabilitas lancar. Nah, kalau tidak store, konsekuensinya adalah nanti kena bunga 2% karena telat. Nah, misalkan perusahaan A mengut PPh pasal 21 karyawan di bulan Mei, misalkan ada gajian bulan Mei. Nah, nanti PPh yang sudah dipotongnya itu harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yaitu berarti jatuh tempo pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2002. Nah, maka disebut ke dalam liabilitas lancar. Nah, seandainya perusahaan telat setor, maka kena bunga 2%. Ya. Oke,
karena waktunya sudah habis, silakan untuk yang presentasi ditutup presentasinya. Ya baik, terima kasih ya Kak. Ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami mengenai liabilitas akuntansi liabilitas. Dapat kami simpulkan bahwasanya liabilitas itu terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, perbedaannya hanya terdapat di waktu saja. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Selamat ya. Selamat sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, karena waktunya sudah habis untuk pembelajaran hari ini, kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dan sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau keluar duluan. Izin tanya. Izin ya Bapak. Oke, silakan.